Halo, gue Mahadi Asman. Kenalin, nama gue Dia Pitaloka. Halo, gue Oke, pemilik akun paling horor di sepeda, yaitu Horror on Pedals. Jadi kali ini gue mau bacain salah satu cerita horor yang sudah disediakan oleh teman-teman Cyclomedia. Semoga terhororkan. Kejadian horor ini terjadi di malam hari sekitar jam 1 malam. Waktu gue lagi jalan pulang pakai sepeda sehabis dari rumah cewek gue. Pas lagi melewati jembatan, gue melihat seorang perempuan jalan dari arah yang berlawanan. Jujur gue bingung, kenapa ada perempuan jalan sendirian subuh-subuh di jalanan sepi pula. Perawakan perempuan ini layaknya perempuan pada umumnya. Pakai kaos hitam, celana jeans, dan sendal jepit. Rambutnya kelihatannya cukup panjang, tapi saat itu lagi diikat ke belakang gitu. Sekitar 2 meter mendekati perempuan ini, gue bisa merasakan perempuan ini ngeliatin gue juga. Dan walaupun kepalanya tetap ngadep ke depan gitu. Pas gue nengok ke arah dia, tiba-tiba sosok tersebut berubah jadi nenek-nenek tua pakai gaun hitam. Yang paling bikin merinding, nenek ini senyumnya lebar banget. Senyumnya kayak dari kuping ke kuping. Terus sosok ini tetap senyum ke arah gue sambil kepalanya nengok ngikutin arah gue yang melaju ngelewatin dia. Ngelihat itu, jantung gue langsung berdebar kencang dan otomatis gue makin ngebut goes sepedanya. Tapi apesnya tiba-tiba gear sepeda gue nyangkut dan gue hampir kehilangan kontrol pas nurunin jembatan. Untungnya gue bisa berhenti dengan selamat dan gue nengok ke belakang, sosok itu udah gone. Oh, gue merinding juga ya? Oh, goes nggak pernah, tapi gue nggak pernah, tapi gue pernah beneran ditiban hantu pas tidur di rumah temen gue. Udah lama sih, waktu SMP SMA kalau nggak salah. Nah, rumahnya itu emang ngadep, di depannya tuh bapaknya tuh suka buat kayak patung-patung gitu loh, patung terus kayak batu-batu tempat duduk istirahat gitu loh. Jadi memang pavilionnya itu kaca doang, ngadepnya ke taman yang batu-batu itu, yang patung-patung. Jadi pada mabok kan. Mabok, akhirnya tidur semua tuh di situ, ber-6-7. Memang udah diceritain, udah kayak tantenya temen gue itu pernah cerita, lu jangan pada mabok ya di sini gitu. Mabok suka banyak yang gangguin deh gitu. Beneran ya, akhirnya kita mabok, memang bener mabok, minum pada segala macam, tidur jam 2, jam 3 gitu. Jam kayak mau menuju subuh. Asli ini yang ditiban tuh badan gue doang. Gini, gue nggak tau mimpi atau sampai teriak. Terus temen gue tuh, kenapa nih anak dikira mabok, tapi ternyata memang ada yang tiban. Gue sakit banget, gue tidur lagi telungkup, ditiban gini, kayak ada yang giniin. Ya nggak ada temen gue segede itu. Ya, itu pengalaman horor gue seumur hidup sekali tuh, ya. Itu gila sih. Malam itu, gue bersama temen gue, sebut saja namanya Roy, lagi jalan pulang abis gue bareng teman-teman. Karena rumah kami berdekatan, maka kami pulang bareng dengan mengayuh sepeda masing-masing. Sebenarnya, ada satu titik yang gue takutin di jalan menuju rumah kami, yaitu pohon pisang di sebelah rel kereta yang bakal kita lewatin. Sudah beberapa kali, gue mendengar cerita tetangga-tetangga yang melihat sosok hantu P yang terbang dari pohon tersebut. Pocong, I guess ya. Semakin dekat dengan rel kereta, gue semakin deg-degan. Roy sendiri kelihatan gak takut sama sekali. Dia goes di depan gue dengan jarak sekitar 2 meter. Bener aja, setelah selesai lewatin rel dan pohon yang gue maksud, gue sekilas melihat kayak percikan nyala api yang dalam sekejap berubah kebiruan. Percikan tersebut kemudian melesat ke atas, lalu perlahan turun sambil berputar dan semakin membesar. Akhirnya berubah menjadi sosok hantu pocong dan berdiri tepat di atas ban belakang sepeda gue.
Meskipun gue gak melihat sosoknya dengan jelas, gue dapat mencium bau busuknya yang sangat menyengat. Pengen rasanya gue manggil teriak, "Roy!" Tapi malah gak ada suara yang bisa keluar dari mulut gue. Sampai beberapa detik terdiam, gue akhirnya bisa meneriakkan nama Roy walaupun agak terbata-bata. Roy pun menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Saat gue menoleh ke belakang juga untuk menunjukkan sosok yang numpang di sepeda gue, ternyata sosok hantu tersebut sudah hilang. Gue gak penakut. Karena kayaknya dari kecil gue emang sering sendirian gitu, maksudnya kayak jadi ya gue ditinggal di mana aja gue nggak apa-apa gitu. Itu gue beberapa kali lihat temen gue kesurupan sih pernah gitu. Cuman ya lagi-lagi gue cuman lihat aja, nggak kayak yang sampai ketakutan. Ada apa nih, berarti ada setan di deket sini. Ya udah, gue jalanin aja gitu. Emang kayaknya gue nggak penakut sih. Kejadian ini gue alami ketika gue masih duduk di kelas 2 SMA. Di suatu malam, gue bersama teman gue, sebut saja namanya Bima, lagi nongkrong di sebelah gerobak nasi goreng sambil makan. Pas lagi enak-enaknya makan dan ngobrol, gue ngeliat ada orang naik sepeda, orang itu goes, nyebrang jalan dan menuju satu kantor di ujung jalan. Temen gue pun ngeliat orang itu. Awalnya kami berdua gak ngeh, normal-normal aja gitu. Tapi gak lama setelah itu kita baru kepikiran, itu orang naik sepeda emang di sana ada jalan. Karena penasaran, setelah selesai makan kami berdua kepo. Jalan ini yang salah, kamu jangan kepo. Kami berdua kepo jalan ke arah pesepeda tadi melaju. Pas nyampe kantor itu gerbangnya dikunci dan sebelahnya tembok, jadi jalan buntu. Nah loh, kami berdua pun udah mikir macem-macem, siapa ya yang tadi lewat bawa sepeda. Akhirnya kami menarik kesimpulan, kami baru aja lihat setan sepeda. Beberapa hari kemudian gue lagi main di rumah Bima. Rumahnya Bima itu tepat di belakang kantor yang sebelumnya gue sebut. Jadi jalan buntu sebelah kantor itu kalau ditarik lurus nyambung sama rumahnya si Bima ini ternyata. Kondisi saat itu habis hujan deras. Jalanan depan rumah Bima juga agak tergenang air, jadi becek itu mungkin rumahnya kebanjiran bentar lagi kalau hujan. Dan karena habis hujan, maka jalanan itu sepi banget padahal masih jam 10 guys. Tiba-tiba gue sama Bima dengar suara sepeda lewat. Kalau ban sepeda ngelewatin genangan air tuh kan ada ya suaranya kayak cerak gitu ya. Nah terus kita berdua itu nungguin sekitar 5 detik dan suara sepedanya tiba-tiba hilang gitu aja. Kami langsung keluar rumah, cek kanan kiri. Itu logikanya kalau sepeda orang normal harusnya dalam durasi 5 detik kita keluar rumah itu masih bisa kelihatan. Iya sih bener, kayak masih bisa, oh itu masih ada orangnya gitu kan. Tapi ini sama sekali nggak kelihatan. Pas kami cek, air di jalanan masih bergelombang kayak ada yang baru lewat. Terus kami kemudian cerita ke bapaknya Bimo tentang kejadian ini dan kata bapaknya memang iya ada setan yang suka naik sepeda lewat situ. Udah dari dulu suka bolak-balik tapi nggak ganggu, cuman lewat aja. Gue balik dari rumah Bimo sekitar jam 1-an naik sepeda. Oh ternyata si masnya ini juga anak sepeda. Jalanan kan agak banjir, agak kegenang air gitu karena habis hujan tadi. Kedengeran tuh ada sepeda gue pas lewatin air. Gue mikir, ih beneran ada suara sama kayak tadi pas yang serak-serak gitu yang pas si sepeda setan ini lewat kan. Tiba-tiba gue denger suara pedal bunyi di belakang. Oh ada yang kayak lagi goes gitu kali ya, ada pedal bunyi di belakang lagi goes. Terus gue coba berhenti dan suara pedal itu masih kedengeran. Pas gue nengok belakang gak ada siapa-siapa, ternyata kosong. Gue langsung mikir, anjrit setan sepeda nih ngikutin gue. Gue langsung ngebut pulang di tikungan, langsung nikung karena habis hujan dan gue terburu-buru. Gue malah jatuh, apes banget. Nah jadi itu, apapun kejadiannya harus tetap hati-hati. Kejadian gue tuh nggak ada horor yang tidak dikomedikan ya.
Jadi gue sebenarnya penakut, cuman dibawa bercanda jadinya. Jadi sempat waktu itu gue lagi goes dari Kemang, terus riding ke salah satu taman di Jakarta. Namanya taman apa gue lupa, cuman daerah Sudirman situlah ada taman. Terus berhenti di situ. Akhirnya ada yang main ayunan, ada yang main apa tuh yang kayak fitnessan tuh, ya kan. Terus ada temen gue nyamperin satu warung. Ada yang anehnya di warung itu adalah ada bapak-bapak lagi nyenterin gitu ke atas. Pak ditanya kan, Pak lagi nyari apa? Ah biasa deh, oh burung. Sama si teman gue ini ditanya, oh nyari burung? Enggak, itu di atas ada kuntilanak lagi nyamar jadi burung. Buset nih bapak-bapak, agak sombral juga ya. Terus itu tuh kondisinya udah jam berapa ya? Iya, jam 1 malam lah kurang lebih. Emang rencananya niatnya di situ ngopi dulu, starlingan gitu kan. Terus tiba-tiba dengan santainya si bapak itu, ini lagi nyari kuntilanak, lagi nyamar jadi burung, kan agak konyol ya. Gue langsung melipir cabut ke tempat anak-anak. Guys, itu bapak-bapak lagi nyari kuntilanak. Kenapa ya kuntilanaknya belum bayar cicilan apa dicariin? Terus akhirnya temen gue ini yang antusias dengan cerita si bapak ini ngobrol lah. Iya di sini suka ada kuntilanak. Dia nangkringnya apa ya? Namanya apa ya? Kalau dahan. Dia nangkringnya tuh di dahan yang itu katanya. Itu terus sambil disenterin. Akhirnya yang ngagetinnya adalah pas emang lagi disenterin, terus ada satu gerakan tiba-tiba dari pohon itu pas disenterin, gitu. Gua nggak tahu itu apa ya, cuman bisa jadi itu kuntilanak yang lagi nyamar jadi burung kata bapaknya, atau emang burung beneran, cuman nggak tahu ya. Akhirnya ya bercanda aja gitu. Kalau kalian punya cerita horor yang lain, Coba share ke kita dan jangan lupa Like dan subscribe Cyclo Media. Terima kasih.